Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Nur Aziza dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas biologi. Perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Penggunaan bioteknologi konvensional atau tradisional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menghasilkan jasa barang dengan menggunakan rekayasa genetika berupa DNA rekombinan. Cara bioteknologi konvensional umumnya belum menggunakan dasar ilmiah, namun menggunakan cara sesuai tradisi. Biologi modern sudah menggunakan dasar-dasar ilmiah dengan penelitian untuk mengembangkannya. Peralatan bioteknologi tradisional umumnya menggunakan peralatan yang sederhana dan murah, sedangkan bioteknologi modern umumnya menggunakan peralatan yang kompleks dan mahal. Nah, contoh bioteknologi tradisional adalah pembuatan yogurt dan tempe. Nah, contoh bioteknologi modern adalah kultur jaringan dan cloning. Konsep pemanfaatan bioteknologi. Bioteknologi modern merupakan sebuah metode bioteknologi yang menggunakan prinsip rekayasa DNA. Konon metode ini berkembang sejak ditemukannya struktur DNA. Pemanfaatan bioteknologi dapat diaplikasikan di berbagai bidang kehidupan seperti pangan, pertanian, hingga kesehatan. Metode ini dilakukan dengan memodifikasi gen-gen spesifik serta menyisipkan pada organisme lain seperti mikroba, hewan, bahkan tumbuhan. Bayi tabung dan cloning sebagai implementasi konsep pemanfaatan bioteknologi modern. Nah, bioteknologi tabung atau fertilisasi in vitro yang disingkat IVF adalah teknik pembuahan sel telur oleh sel sperma di luar tubuh. Teknik ini dilakukan pada sebuah medium khusus yang dilakukan di laboratorium. IVF digunakan untuk menangani masalah infertilitas seperti kualitas sperma yang rendah atau kerusakan tuba falopi. Nah, bayi tabung adalah salah satu metode pemanfaatan dalam bioteknologi modern yang berguna untuk menyelesaikan masalah infertilitas. Prosedur bayi tabung ini dilakukan dengan cara mengambil sel telur dan sel sperma dari dalam tubuh, kemudian dilakukan pembuahan di media khusus di luar tubuh. Perbedaan antara bayi tabung dan cloning. Teknologi cloning pada dasarnya merupakan teknologi yang beda dari teknologi bayi tabung karena proses pertemuannya berbeda. Pada teknologi bayi tabung, sel sperma dipertemukan dengan sel telur dan di luar tubuh. Setelah menyatu dan berkembang hingga menjadi beberapa sel, baru dikembalikan ke rahim ibu. Sementara cloning, inti sel telur dibuang dan diganti dengan inti sel dewasa. Kemudian dibiarkan berkembang menjadi beberapa sel, lalu dikembalikan ke rahim ibu untuk dilanjutkan perkembangannya menjadi manusia baru. Bedanya, kalau janin hasil teknologi bayi tabung membawa campuran ciri ibu dan ciri bapaknya, seperti pada janin-janin umumnya. Janin hasil cloning sepenuhnya membawa ciri dari sumber sel yang intinya dimasukkan ke sel telur. Mengapa cloning dilarang keras dalam pemanfaatan bioteknologi modern? Jadi ada beberapa ahli yang membuktikan bahwa cloning tidak dapat dan tidak patut diadakan pada manusia karena itu akan mengarah ke suatu bentuk pembuatan manusia. Kekhawatiran mereka mungkin berasal dari seorang dokter kesuburan di Kentucky. Kentucky. Panayotis Davos.
mengklaim bahwa ia telah berhasil membuat embrio manusia pertama dengan bahan genetika sel dewasa. Kalau hasil tes menunjukkan embrio itu sehat, Dr. Davos mengatakan ia berencana memasukkan ke kandungan seorang wanita bulan depan. Nah, dalam menanggapinya, penulis artikel dalam jurnal Science tadi, Gerald Scaton dikutip mengatakan cloning untuk melahirkan manusia adalah tidak aman, tidak etis, dan sepatutnya dilarang hukum. Nah, itu saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.